Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial yang banyak di request. Judul video kita hari ini adalah cara atasi high memory usage atau RAM yang tinggi di Windows 10 dan Windows 11. Kawan-kawan, apakah komputer kamu mengalami penggunaan memori yang tinggi atau istilah bahasa Inggrisnya high memory usage, padahal kamu hanya membuka sedikit aplikasi? Mau tahu cara mengatasinya? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, please bantu saya dengan cara subscribe. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, ada banyak sebetulnya ya yang mengakibatkan kenapa penggunaan memori kamu itu tinggi. Saya kasih lihat contohnya teman-teman ya. Ini cukup tinggi, ini 86 teman-teman. Ini 86% ini penggunaan memorinya, kamu lihat sini ya. Kemudian yang lainnya kamu lihat sini. Ini tinggi banget. Kalau tadi 86, ini 91% memori kepake teman-teman. Jadi sekali lagi, ini 86 dan ini 91. Salah satu penyebabnya ya, sekali lagi salah satu penyebabnya adalah kamu terlalu buka banyak aplikasi teman-teman. Yang kedua penyebabnya juga adalah mungkin saja ada virus atau virus yang mencokol di PC ataupun di laptop kamu. Nah sekarang mari kita bahas satu persatu cara untuk mengatasinya. Saya berikan 7 cara teman-teman ya. Kamu tidak harus menjalankan semuanya, tetapi kalau cara 1, 2, 3 belum bisa mengobati atau mengatasi masalah high memory usage kamu, maka kalau bisa jalankan semuanya lah ya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama teman-teman, tutup program yang tidak perlu. Program yang berjalan teman-teman, yang tidak perlu itu kamu tutup. Sekarang saya kasih contoh ya, kita buka ini teman-teman Task Manager. Sebab untuk mengetahui apakah penggunaan memori kita tinggi atau tidak itu melalui Task Manager tentunya. Kamu lihat sini teman-teman ya, saya menggunakan 20%. Ya lihat ini 20% ya. Padahal teman-teman, saya ini sedang merekam. Kamu lihat sini teman-teman, alhamdulillah punya saya cukup kecil teman-teman ya. Nah, kalau kamu nanya, mungkin pasti kamu akan nanya, berapa sih yang normalnya penggunaan memori itu? Maksudnya dari berapa persen ke berapa persen? Kalau penggunaan memori kamu itu di bawah teman-teman, di bawah 70% itu masih termasuk normal. Apalagi kalau di bawah 50% itu bagus sekali. Apalagi kalau udah di bawah 30% itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi teman-teman, kamu cukup jalankan atau kamu buka program yang kamu butuhkan saja. Kenapa? Karena tentu saja teman-teman ya, semakin banyak kau buka program, ini kan 20 nih. Sekarang kita buka saja misalnya ini satu ya. Kita buka Google Chrome. Ya, kamu lihat sini teman-teman. Ini naik 21, 22, 23. Kita buka lagi satu misalnya Microsoft Edge. Ini 23 teman-teman ya. Kita lihat, buka lagi nanti lihat sini. 23 jadi 24, jadi 25. Oke, belum lagi kalau kita membuka lagi satu tab, misalnya kita ambil misalnya ya teman-teman, kita lihat sini, ini kan 25 nih. Kita ambil misalnya YouTube lah. YouTube ya. Lihat sini. Dari 25 menjadi, kita tunggu apakah dia naik. 25, alhamdulillah tetap 25 ya. Oke, mulai sini teman-teman ya. Jadi teman-teman, kamu lihat sini dari awal yang 20 menjadi 25. Jadi kalau bisa kamu buka saja aplikasi yang kamu gunakan, nggak perlu buka semuanya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, coba ya kamu matikan startup program kamu. Nah, kenapa? Karena startup program itu pasti dari mulai kamu menyalakan Windows kamu, PC kamu, sampai kamu matikan itu akan menyala terus. Ini startup program teman-teman atau startup apps yang ini ya, sama startup program, startup sama aja teman-teman. Nah, kamu lihat sini teman-teman. Ini saya ada sekitar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 22 teman-teman ya jumlahnya. Yang saya nyalakan, yang saya enable atau aktifkan hanya 1, 2, 3, 4 saja. Selebihnya ini disable, selebihnya ini matikan teman-teman. Yang saya nyalakan itu turbo top, security, terus audio dan WhatsApp ya. Kamu lihat situ, hanya 4 saja dari 22 yang saya miliki, hanya 4 yang saya nyalakan teman-teman. Kamu sudah lihat ya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga teman-teman, saya nggak peduli kamu menggunakan hard disk kah, kamu menggunakan SSD kah, tolonglah ya kamu jalankan yang namanya optimize, atau kalau kamu menggunakan hard disk teman-teman, coba kamu defrag. Caranya gimana? Kamu tuliskan di sini ya, di search ini, tulis aja teman-teman, optimize, defrag
and optimize drive. Bisa juga kalau mau tulis ya defrag aja juga bisa kok. Ini sudah ada ya. Kita buka ini teman-teman. Sekali lagi, saya nggak peduli kamu menggunakan SSD atau HDD sama aja teman-teman. Nah, lihat sini. Saya ini teman-teman, kamu lihat sini ya, 0. Ya, oke, ini oke semuanya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat D, 4 hari yang lalu saya last trim. Jadi kalau SSD itu istilahnya teman-teman di trim, dirapikan. Coba kita optimize. Kita tunggu ya. Nah, sudah selesai juga. Yang ini kita optimize juga. Kalau kamu nanya berapa persen sebaiknya saya harus optimize, kalau bisa teman-teman di atas 3%, mulai dari 4, 5 dan seterusnya itu kamu optimize. Nah kalau kamu nggak mau repot-repot teman-teman, kamu buka ini change setting, lalu kamu jalankan setiap minggu. Di sini ada pilihannya daily, weekly dan monthly. Jadi cukup yang weekly aja. Oke, jangan lupa itu. Nah itu cara yang ketiga teman-teman. Cara yang keempat ini yang paling manjur juga, yakni atur performa daripada kamu punya PC. Caranya gimana? Kita masuk ke search ini teman-teman, kemudian tuliskan view advanced system setting ya, view advanced, ini sudah ada ya, view advanced system setting ini teman-teman. Nah, di sini kamu masuk kepada advance ini, kemudian kamu masuk kepada settings yang ini. Nah, di sini teman-teman, kalau seandainya betul-betul kamu bermasalah dengan RAM kamu terlalu yang tinggi, kamu pilih nih adjust for best performance yang ini. Jeleknya teman-teman, ini dia bisa merusak daripada gambaran ataupun daripada kamu punya tampilan desktop kamu. Jadi sebaiknya di antara ini teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ada sekitar 17, 16 ini teman-teman. Kamu cukup nyalakan yang 4 ini aja. Animated control, lalu animated Windows when minimizing, lalu show thumbnail instead of icon, dan smooth edges. 4 ini aja. Lihat baik-baik ini teman-teman. Yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini ada 17 semuanya jumlahnya teman-teman. Kamu matikan saja yang 14. Cukup yang 4 ini aja. Aku yakin teman-teman pasti membuat PC kamu itu jauh lebih kebut dan pasti membuat RAM kamu itu jauh lebih ringan teman-teman. Oke, jangan lupa itu ya. Cukup 4 aja. Itu yang keempat. Nah yang kelima teman-teman, salah satu juga caranya adalah kamu matikan coba Superfect, atau juga Superfect itu pada Windows 7 dan 8. Nah pada Windows 10 ini dan juga Windows 11 teman-teman disebutnya sysmain. Kalau kamu mengalami high memory usage ini yang tinggi teman-teman, ya yang ini tinggi ini, jadi high memory kamu tinggi ini ya, seperti yang ini gambarannya teman-teman, ini sampai 91 ya, kamu lihat sini, ini sampai 91, kamu bandingkan ini 91 teman-teman, sedangkan punya saya hanya ya ini 22 saja, jauh sekali bedanya. Coba kamu matikan sysmain kamu. Caranya gimana? Kita masuk search, tuliskan services ya, ini services teman-teman. Nah di services ini kamu cari yang namanya sysmain ya. Saya kasih kecil dulu, saya agak kasih gede dikit. Nah di sini kamu cari sysmain, kamu pencet saja S lalu Y, SY. Nah ini dia sysmain teman-teman. Nah kalau kamu mengalami kendala teman-teman, kamu double klik ini. Nah di sini saya kan punya saya otomatis karena nggak ada masalah teman-teman. Kamu disable begini, lalu kamu apply kan, lalu kamu oke kan. Dan setelah itu kamu lihat lagi hasilnya, apakah memori kamu sudah menurun atau belum ya. Jadi jangan lupa itu. Itu cara yang kelima teman-teman. Cara yang keenam ini this is the best thing you can do. Ini adalah hal yang paling terbaik yang bisa kamu lakukan. Apa itu? Ya nih, jadi cara yang keenam itu teman-teman, cobalah kamu jalankan full scanning untuk virus. Jangan sampai kenapa memori kamu tinggi itu karena ada virusnya. Saya nggak tahu kamu menggunakan antivirus apa, apakah Microsoft Defender atau aplikasi pihak ketiga. Ya kalau saya pakai dua teman-teman, Microsoft Defender juga Norton. Caranya gimana? Kita masuk Windows Logo plus setting. Di setting ini kita masuk pada ini privacy and security, Windows security. Ini langsung ya, kita langsung masuk sini aja, virus and threat protection. Kita masuk scan option. Di sini teman-teman saran saya, kalau bukan full scan, Microsoft Defender, antivirus offline scan. Bedanya apa kalau ini lama waktunya teman-teman? Ini kita diperingatkan ya, this scan could take longer than an hour. Scan ini bisa mengambil waktu lebih dari 1 jam. Sedangkan yang ini teman-teman, Microsoft Defender antivirus ini hanya 15 menit saja. Ini lihat sini ya, hanya 15 menit. Oke, itu cara yang keenam. Sekarang cara yang paling
pamungkas. Kalau kamu sudah jalankan 1 sampai 6 tidak ada yang berhasil, maka saya hakul yakin banget cara yang ke-7 ini teman-teman pasti berhasil. Yakni tambahkan RAM atau physical RAM-nya. Jadi RAM-nya tuh harus tambahkan teman-teman. Satu yang pasti dan saya jamin semakin tinggi RAM kamu tentu saja semakin bagus juga penggunaan memori kamu. Ya, saya kasih lihat sini teman-teman. Kenapa? Ya, padahal saya membuka banyak aplikasi, bahkan saya merekam sekarang teman-teman ya. Saya hanya menggunakan cuma 22 saja karena RAM saya besar teman-teman. Kita lihat sini ya, kita lihat performance ini. RAM saya itu 32 GB. Makanya meskipun banyak yang terbuka teman-teman prosesnya ini, saya hanya menggunakan 22% saja. Tidak sampai seperti yang ini. Ini ya, lihat sini. Ini 86% teman-teman. Ini lebih parah lagi. Nah, yang ini lebih parah lagi teman-teman karena sampai 91%. Jadi, kalau kamu ingin betul-betul mengurangi penggunaan memori kamu dan bisa ditambahkan RAM, please lakukan penambahan RAM teman-teman. Ya, saya yakin sekali kalau kamu sudah nambah RAM, pasti akan penggunaan memori kamu tuh pasti akan menurun. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kamu masih mengalami kendala atau masih saja tinggi penggunaan memori kamu tuliskan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.